Pria itu meludah sebilah pisau dari mulutnya, lalu berjalan santai melewati gadis itu. Sekilas saja, dia menggores ransel gadis itu. Kemudian diam-diam mencuri uang sekolahnya. Lalu dia memberi isyarat mata pada rekannya. Wanita itu mengerti maksudnya, mendorong dompet ke tangannya. Detik berikutnya, diam-diam mencuri jam tangan emas dari pergelangan tangan orang lain. Tak lama kemudian, banyak orang di gerbong kereta kehilangan barang. Para pencuri itu seperti hantu, bergerak di tengah kerumunan mencuri tanpa terlihat. Saat beberapa orang pergi, baru sadar barang mereka hilang. Gerbong kereta langsung kacau balau. Gadis yang kehilangan uang sekolah melihat wanita itu memasukkan jam emas ke saku. Dia langsung yakin itu pencuri. Dia segera maju menuntut wanita itu mengembalikan barang curian. Wanita itu menatap dengan angkuh, bilang barang itu miliknya sendiri. Orang lain tidak berhak memeriksa. Gadis itu sangat panik. Sekitar orang lain juga menyadari barang mereka hilang. Mereka semua berkumpul, menuntut untuk memeriksa wanita itu. Lihat apakah dia benar mencuri. Pria itu mulai panik, segera memberi isyarat pada rekannya. Temannya maju, berlaku seolah berkata kalau tidak ada barang di wanita itu, maka harus memeriksa gadis itu. Gadis itu mendengar, karena dia tidak mencuri, tidak takut diperiksa, maka dia setuju. Wanita itu sangat enggan, membuka semua sakunya. Ternyata memang tidak ada barang mencurigakan. Sekarang giliran gadis itu diperiksa. Tapi setengah jalan, ditemukan jam emas di sakunya. Semua orang langsung yakin gadis itu pencuri. Gadis itu terkejut, tidak mengerti kenapa jam yang dicuri wanita itu ada di sakunya. Ternyata saat pemeriksaan, rekannya diam-diam memasukkan jam ke sakunya. Sekarang semua orang menuding gadis itu, menyatakan dia pencuri, dan menuntut dia mengembalikan barang. Para pencuri juga menimbulkan keributan, bilang akan mengikat gadis itu, dan menyerahkannya ke polisi saat kereta sampai. Gadis itu sangat tersiksa, menangis bilang uang sekolahnya juga dicuri. Dia adalah korban sebenarnya, tapi semua orang sudah dikuasai amarah. Tidak ada yang percaya kata-katanya. Ternyata gadis itu sedang pergi mendaftar ke universitas dengan ayahnya. Ayah gadis itu bukan orang biasa. Dia polisi terkenal. Tidak ada pencuri yang bisa mencuri di hadapannya. 18 tahun lalu, istrinya bertemu pencuri di pasar. Berani mencoba menghentikan, tapi dibunuh dengan pisau. Sejak itu dia bersumpah melawan pencuri sampai tuntas. Lalu dia menjadi polisi handal. Kebetulan hari ini dia juga di kereta yang sama. Melihat orang mencurigakan, karena insting profesi, dia diam-diam mengikutinya. Setelah diperiksa, tidak ada barang pada orang itu. Pria itu juga bilang tidak mencuri lagi. Tapi dia tahu ada konspirasi tersembunyi di kereta ini. Tak lama kemudian, pencuri itu menunjukkan gelagat aneh. Pria itu langsung menangkapnya. Melihat rencana terbongkar, dia mengeluarkan pisau menyerang pria itu. Tapi pria itu punya teknik bela diri tinggi. Segera menaklukkan lawan. Dari pemeriksaan, pria itu menemukan ponsel. Ternyata ada beberapa rekannya di kereta ini. Tapi saat itu pria itu menerima panggilan darurat putrinya. Segera menuju gerbong tempat putrinya. Saat ini orang-orang di gerbong kehilangan akal. Gadis itu sudah dianggap pencuri. Saat itu pencuri muncul dan memprovokasi. Bilang pasti gadis itu menyimpan barang berharga mereka. Kalau diperiksa pasti ketahuan. Saat orang-orang memaksa gadis itu diperiksa, pria itu datang tepat waktu.